Inilah negeri tetangga kita, Malaysia. Dahulu dikenal dengan nama Negeri Tanah Melayu atau Malaya. Sejak ratusan tahun lalu, sejumlah kaum migran datang ke negeri ini. Mereka ingin mengadu nasib dan salah satunya berasal dari Banua Banjar. Dalam taman para istana raja, putih kuning eloknya. Konon kaum migran asal Banua Banjar itu setelah lama batanah banyu, baanak bajuju, bahkan babuyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Rame benih tenggarong di waktu erau, banyak orang berdatangan tulah di mana-mana. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur, layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Tidak heran lihat adat seni budaya eta. Meski terkadang aneh kedengaran di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa mereka masih kental menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Darah elo, basah kuyup, umpat jua belimbur, sirih kuning, basah kuyup makin elo. Maka keberhasilan dalam kehidupan dicapai oleh generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan hingga menjadi generasi para pemimpin Malaysia. Lebih dari 6 orang menteri di negeri Tanah Melayu ini adalah keturunan orang Banjar. Dan lebih dari itu, orang-orang asal keturunan Banjar ini dalam kehidupannya tampak lebih bermartabat. Ada yang menjadi ulama, anggota parlemen, kaum cerdik pandai, sampai peniaga dan petani yang tangguh. Dalam laporan Batiti Bubuhan Kulaan Banjar di Malaysia ini, akan kami turunkan salah satu hasil rekaman kami bertemu dengan seorang tokoh warga Malaysia asal keturunan Banjar. Assalamualaikum, saya daripada Tulek Intan Perak, Yahya bin Basri. Atuk saya berasal daripada Banjarmasin, iaitu orang Kelua. Sampai sekarang atuk saya telah meninggal pada tahun 1972. Jadi arwah atuk telah meninggal. Kami di Tulek Intan Perak di Malaysia tidak ada dapat berhubungan saudara mara yang daripada Banjarmasin untuk mencari adik-beradik arwah atuk saya, Haji Daud. Haji Daud itu dahulu di mana duduk? Di Kampung Kelua kan? Kampung Kelua di Banjarmasin. Kira-kira tahun berapa beliau berhijrah ke sini, madam sini pada musim pemerintahan Belanda dahulu. Dia datang kemari membuka satu kampung Banjar yang Hidin buka di Kampung Banjar ni. Ya, kampung apa ngarannya? Nama sampai sekarang kampung itu dinamakan Kampung Banjar. Terletak di daerah Tulek Intan, Perak. Lebih kurang daripada Pekan Tulek Intan ni lebih kurang 3 km. Ya. Di Pekan dari Tulek Intan ke Pekan Tulek Intan ke Kampung Banjar 3 km. Lebih kurang. Apa pasan pian lawan Bubuhan di Banua? Pasan pian kalau sekiranya ada yang tahu asal usul Haji Daud ni, anak-anak cucunya masih ada lagi di Tulek, ada di Tulek Intan, di Kelua, ada Tulek Intan. Kita ada mempunyai Facebook keluarga Haji Daud. Kita ada Facebook keluarga Haji Daud. Pemirsa Banjar TV, inilah salah satu contoh dari lawatan Batiti Kulaan Banjar di Malaysia. Kita berusaha mencarikan keluarga yang tidak bertemu lagi dengan keluarga yang ada di Indonesia. Karena itu
menjadi kewajiban buat kita semua tetap menjalin silaturahmi antara warga di Malaysia dan warga di Indonesia, karena kita semua adalah bersaudara. Terima kasih dari Kuala Perak, Malaysia, kami melaporkan untuk Fajar TV. Aduhai nasib, apakah daya cinta hidupku pun merana, mana dia kekasih hatiku pun telah lama aduhai nasib, apakah daya, aku hanya seorang pengembara yang hidup. Tuan-tuan perempuan rombongan daripada sama juga daripada MT Mangkurat, Banjarmasin, yang berusaha ahli lembaga pengelola sekolah menengah Al-Ulum Asy-Syar'iyyah, yang berusaha Tuan Haji Abdul Hadi bin Adi, mantan pengetua ataupun mudir sekolah menengah Al-Ulum Asy-Syar'iyyah, tuan-tuan perempuan yang dihormati. Kami berbesar hati menerima kedatangan tuan-tuan dan perempuan ke majlis ini, walaupun majlis ini tidaklah rasmi. Sebenarnya yang telah kita rancang, kita terima secara terbuka dan kita berkomunikasi secara bersahaja. Moga-moga dalam peristiwa ini ataupun dalam program ini kita boleh lagi menguatkan ukhuwah ataupun menyambung balik ukhuwah silaturahim di kalangan sesama Islam dan juga kalangan pulaan yang ada. Rata-rata di sini semua insya-Allah boleh berbicara bahasa Banjar. Ya, walaupun sudah diselangi dengan perkataan ataupun Malaysia, bahasa Malaysia. Jadi pertemuan kita pada petang ini seperti yang dikatakan oleh Cik Saudara Habib tadi ialah bersahaja. Kita tidak perlulah terlalu ikut protokol. Jadi mungkin dalam masa yang singkat ini pihak atau rombongan daripada Banjarmasin boleh bersoal jawab atau bertanya banyak perkara yang mungkin rombongan daripada Banjarmasin ingin mengetahui tentang Baginda Datuk ini, dan kami itu Quran di Baginda Datuk ini seperti yang dikatakan oleh Cik Habib tadi, semua boleh bertutur dalam bahasa Banjar. Cik Habib ini pun sudah jadi orang Banjar, Jawa dan Banjar. Lahirlah apa yang saya bicarakan dengan Pak Ari dan Pak Samad, lahirlah Melayu baru. Itu yang dikatakan Melayu baru. Ya. Jadi nanti kita boleh bersoal jawab dan bertanya khabar, kerana inilah peluang khususnya bagi kami di Baginda Datuk untuk mengetahui apa yang berlaku di Banjarmasin, dan juga mungkin pihak atau rombongan daripada Banjarmasin ingin mengetahui apa yang dipanggil sekarang ni kita selalu sebut diaspora.
diaspora ialah macam percikan percikan yang ada ditulis oleh badan induk saya, Persatuan Sejarah Malaysia, ialah Diaspora Melayu Campa, dan buku itu saya dah hadiahkan pada Pak Ari, dan mungkin ini sebagai panduan untuk bagaimana kita hendak menggabungkan antara Banjarmasin dengan Semenanjung ini. Percikan orang Banjar di mana dia, akarnya mungkin di sana akarnya di Banjarmasin, tapi di sini kemana dia pergi, sebab sekarang apa yang berlaku di negara kita ini, semua mengaku asal dari Johor, Bagan Sarai, dia kata Bagan Sarai, lepas tu Bagan Datuk. Jadi di sini kita tak tahu punca yang sebenar di mana. Jadi mungkinlah dalam masa terdekat ini kita antara Semenanjung atau Malaysia dengan Banjarmasin akan terbit sebuah buku Diaspora Melayu Banjar. Ini sangat penting. Kalau ini terhasil, saya rasa saya boleh lelaplah kalau dengar cerita ni. Sebab apa? Di Banjarmasin saya sudah menjelajah seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Tengah. Saya baru balik daripada Pontianak. Hanya Kalimantan Selatan ini dipanggil orangnya ialah Banjar, Melayu Banjar. Tapi di Kalimantan Barat dia tak sebut Melayu Kalimantan Barat, Melayu Kalimantan Timur, Melayu Kalimantan Tengah. Hanya Kalimantan Selatan saja dipanggil Melayu Banjar. Sebab 98% Pak Samad, kalau mungkin saya salah, memang pukal orang Banjar ramai di Kalimantan Selatan. Dan yang terbaru untuk pengetahuan ibu-ibu yang di Malaysia ini, penduduk di Semenanjung ini lebih ramai dikatakan oleh Pak Ari atau Pak Samad daripada orang Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Nanti selepas ini juruacara akan mungkin menyebut mantan model kita boleh menceritakan tentang sekolah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak saya memang dari Banjar, katanya lah daripada Kalua. Tak tahu dah. Ada pernah ibu saya menyebut dia daripada apa nama? Pasar Kalua, ada ke? Ada. Pasar Kalua, Sungai Rukam ada pernah sebut. Ada, betul lah. Jadi saya insyaAllah boleh juga bertutur bahasa apa Banjar asli lah. Asli, bukan orang asli. Minta maaf ya. Saya dulu murid sekolah ini juga daripada tahun 1947 48 gitulah, sampai 2 tahun 3 tahun. Kemudian saya ikut ibu saya ke Mekah pada tahun 49, saya rasa 49, tinggal di sana lebih kurang 10 tahun lah gitu ya. Tinggal sana saja, bukan belajar sangat, lebih kurang belajar sedikit lah. Kemudian saya balik tahun 61 rasanya, 61. Seterusnya pada masa itu saya berkhidmat di sinilah hingga tahun 2010 saya salah, 2010 atau 2011. Kemudian saya mengundur diri lah, yang diganti oleh yang mulia Ustaz Habib yang inilah. Dia sekarang lah sebagai pengetua sekolah Al-Ulum Syariah. Sebagai ringkasnya lah, bahawa sekolah Al-Ulum Syariah ni pada modalnya memang sekolah rakyat. Di sana dipanggil apa? Pesantren ya. Kalau tak betul nak minta maaf aja. Di sini sekolah pondok. Jadi dulu sekolah ini adalah diasaskan pada
1937 diasaskan dan dimasyarakatkanlah penubuhannya pada tarikh itu. Kemudian tegaklah sekolah itu yang dinamakan sekolah pondok. Kemudian yang saya tahu lah di keliling sekolah ini ada pondok-pondok. Pondok tak tahu di sana apa itu. Pondok rumah-rumah lah ya, rumah-rumah yang pelajar-pelajar, sebab masa dulu tak ada asrama. Jadi mana ibu bapak tu buatkan pondok, kamu duduk sini lah mengaji, belajar, sebanyak mana ilmu kau dapat itu terulanglah pada kamu ya. Jadi itu semua adalah hotel daripada Malaysia. Jadi sekarang tiba giliran untuk hotel daripada rombongan Indonesia. Jadi dengannya saya persilakan Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Ali. Puan-puan dan tuan-tuan yang saya hormati, hari ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya sangat penting. Saya sebut di awal karena berkaitan dengan Hijriah. Ada sejarah yang berkaitan dengan pendirian pesantren ini yang membuat kami datang dari jauh untuk berjumpa tuan-tuan dan puan-puan. Dalam perintah Nabi, salah satunya untuk merubah diri dan merubah diri orang lain adalah dengan berhijrah. Di antara berhijrahnya orang Banjar, kira 100 atau hampir 100 tahun yang lalu, dari Banua Banjar ke Semenanjung Malaya ini, ada 3 alasan atau penyebab mereka berhijrah dari Banua yang jauh ke sini. Pertama, yang paling utama adalah karena tradisi orang Banjar adalah tradisi Islam, atau orang Banjar identik dengan orang Islam. Banjar adalah Islam, dan Islam adalah saling mendakwah. Dan atas jasa Allah yarham Haji Muhammad Arsyad, hampir 100 tahun yang lalu dari Kaluah beliau datang ke Bagan Datuk dan mendirikan pesantren ini. Itulah alasan utama mengapa kami sangat kagum dengan beliau sebagai orang Banjar yang datang dari jauh berniat mengajarkan agama, mendakwahkan agama di negeri yang jauh. Untuk itu kita doakan semoga Allah yarham Haji Muhammad Arsyad mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pesantren ini bagi kami sangat penting sebagai sebuah bagian dari catatan sejarah panjang orang Banjar dan Malaysia. Orang Banjar berdakwah sampai ke Malaysia mendirikan pesantren ini, dan itu menjadi daya tarik bagi kami untuk datang ke sini. Dan yang kedua, orang Banjar datang ke sini pada tahun 1890-an akhir. Itu ketika terjadi kemelut perang Banjar, di mana Pangeran Antasari dikalahkan oleh Belanda. Lalu para pejuang Banjar yang kalah itu dihukum mati oleh Belanda. Sehingga tidak ada pilihan bagi para pejuang kecuali menyelamatkan diri dan ahli keluarganya hingga sampai ke tanah Melayu. Yang ketiga, ada golongan orang Banjar yang ingin merubah dirinya dan ahli keluarganya setelah mendapat tawaran dari badal-badal syekh yang menghimpun orang-orang Banjar atas order permintaan dari pemerintah British untuk membuka bandang, sehingga jadilah sekarang sawah padi dan bandang-bandang estate-estate lain di negeri Melayu ini. Dan alhamdulillah kami juga sudah bertemu dengan Ustadz Saleh Kasim, Presiden Pertubuhan Banjar Malaysia di Bangi seminggu yang lewat, bahwa menurut beliau estimasi sekarang ini ada lebih dari 2 juta orang Banjar keturunan menjadi penduduk atau warga Malaysia. Nah, ini kita pahami sebagai sebuah rahasia Allah, bahwa inilah hijrah
yang sesungguhnya. Mereka merubah dirinya dan merubah orang lain, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang orang Banjar berada di Malaysia itu adalah bagian dari perjuangan orang-orang Banjar yang dahulu datang dari negeri yang jauh ke Malaysia. Puan-puan dan tuan-tuan, itu hal utama tujuan kami untuk datang ke sini, berziarah ke sebuah madrasah yang didirikan oleh seorang ulama Banjar, dan bersilaturahmi dengan ibu dan bapak, puan-puan dan tuan-tuan. Saya sangat terharu pada majelis ini, dan pada hari yang sangat mulia awal 1 Muharram tahun baru Hijriah, kita dapat bersua pada tempat yang sangat menyenangkan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada puan-puan dan tuan-tuan, kepada pengerusi, kepada, kalau saya menyebut, kepala sekolahnya, kepala sekolah madrasah ini. Saya juga berasal dari pendidikan pondok pesantren di Kota Martapura. Saya memahami betul tentang kondisi awal-awal saya sekolah saja pada tahun 70-an, itu juga kondisi yang sangat susah. Nah, apalagi kalau didirikan pada tahun 1937. Tentu Allahyarham Haji Muhammad Arsad itu sangat kesulitan ketika di awal-awal mendirikan madrasah ini. Tetapi itulah bagian dari perjuangan seorang ulama. Dan kami menyambut baik, memberi hormat yang setinggi-tingginya kepada ustadz dan ustazah di sini yang meneruskan cita-cita beliau menjadikan anak-anak muda Malaysia menjadi anak-anak muda yang berjaya di masa depan sebagai kaum Melayu. Itu yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf bersama rombongan kalau pada waktu ini seharusnya ibu dan bapak bercuti pada hari tahun baru Islam, berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kami. Itulah yang saya mohonkan, maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mohon maaf, akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan hormatnya saya menyampaikan hari ini bukan tulisan saya sebenarnya, hanya kumpulan saja yang saya sangat penting khusus untuk anak sekolah ini dan untuk masyarakat Banjar di Bagan. Ulun menerima dengan senang hati, dengan sukacita dokumen ini sebagai referensi untuk mengetahui lebih jauh tentang Allahyarham Haji Muhammad Arsad, pendiri sekolah Pondok Darul Ulum ini, dan juga tentang masyarakat Banjar di Bagan Datu dan sekitarnya di Semenanjung Malaya. Dan mohon izin saya juga atas nama Rektor Islamic Makulat University yang pada kesempatan ini sudah bisa hadir, menyampaikan salam dan kenang-kenangan ini sebagai pertanda kami sudah sampai ke Bagan Datu dari pesantren yang didirikan Allahyarham Haji Muhammad Arsad. Adat asli jangan di